disampaikan oleh Bapak Legiman selaku perwakilan wali murid kelas 12. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih kala wau sampun dipun tampilake gelar busana saking putra-putri kita sedaya. Nggih kala wau hasilipun mugi-mugi saged ndamel semangatipun putra-putrinipun anggenipun badhe makarya wonten ing Jawi mangke. Yang saya hormati Bapak Muhammad Akhri Nahari selaku Ketua YPPI Wali Songo Kayen. Yang saya hormati Bapak Muhammad Arik Hariri selaku Kepala SMA An-Najah Kayen, Bapak Ibu Guru YPPI Wali Songo Kayen yang kami hormati pula. Tak lupa siswa-siswi SMK An-Najah yang menjadi kebanggaan kita. Pertama-tama marilah kita puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara gelar karya sekaligus pelepasan putra-putri kita pada hari ini. Sholawat, salam semoga selalu tercurahkan bagi Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya mewakili wali murid kelas 12 ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru karena keikhlasan dalam membimbing putra-putri kami sehingga putra-putri kami tersebut menjadi anak-anak yang berilmu. Namun tak hanya soal pendidikan formal, di sini anak-anak kami juga dibimbing akhlak dan kedisiplinannya. Tentu saja dalam hal ini kami para orang tua tidak dapat melakukan sepenuhnya di rumah. Selain itu, setelah lulus dari SMA An-Najah, SMK An-Najah ini, putra-putri kami diantar ke perusahaan untuk bekerja. Hal itu satu dari banyak alasan mengapa kami mengamanahkan putra-putri kami untuk sekolah di SMK An-Najah Kayen ini. Namun Bapak Ibu sekalian, ucapan terima kasih dari kami tentu saja tidak dapat menggantikan apa yang telah Bapak Ibu Guru lakukan untuk anak-anak kami. Kami selalu berdoa semoga apa yang Bapak Ibu Guru lakukan tersebut mendapat balasan pula yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan kedua oleh Kepala SMK An-Najah Kayen sekaligus prosesi pelepasan siswa kelas 12. Kepada beliau, Bapak Muhammad Anik Hariri, Sarjana Hukum Magister Pendidikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Perguruan Islam Wali Songo, Kiai Haji Agus Nahari beserta jajarannya. Yang saya hormati Kepala MA Wali Songo, Bapak Sunoto Sarjana Agama, Sarjana Pendidikan Magister Agama. Yang saya hormati Kepala MTS Wali Songo, Bapak Anwar Huda, Sarjana Teknik. Yang hampir selalu lupa, yang saya hormati Ibu Eni selaku Kepala RA Wali Songo, Bapak Ibu Guru, dan yang saya hormati para wali murid kelas 12 yang sebetulnya kemarin sudah dinyatakan lulus dari SMK An-Najah. Para siswa-siswi kelas 10 sampai 12, juga para calon siswa SMK An-Najah Kayen yang saya banggakan dan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini, setelah 4 tahun pandemi, kita bisa melaksanakan sebuah tradisi, yaitu gelar karya di SMK An-Najah, yang intinya kami ingin menunjukkan pada panjenengan semua bahwa SMK An-Najah yang berada di pinggiran kota Pati, insya Allah tidak kalah dengan SMK-SMK yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk para wali murid atau para wali santri, saya selaku Kepala SMK An-Najah mewakili rekan-rekan termasuk semua guru yang ada di Yayasan Pendidikan Perguruan Islam Wali Songo hanya bisa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan panjenengan semua yang telah mempercayakan putra-putri panjenengan kepada kami. Dan kami mohon maaf bila ada kekurangan, kekhilafan, walaupun kami sudah secara maksimal, mati-matian, rino wengi berusaha membimbing, menasihati putrane panjenengan sesuai dengan kemampuan kami. Tentunya kami sebagai manusia pasti ada kekurangan. Seandainya panjenengan merasa senang, tidak kecewa terhadap SMK An-Najah, kula nyuwun tulung. Karena putra-putri panjenengan tahun ini sudah purna belajar di SMK An-Najah. Tentunya bangku-bangku itu kosong, nggih. Kok menawi panjenengan kagungan putra malih ingkang sakmenika kelas 3,
MTS utawi SMP menawi mawon panjenengan gadah tanggi duwe tangga ponakan putu ingkang sakmenika kelas 3 SMP MTS, tulung mangke panjenengan ceritani nggih, diceritani apa anane ning gone kulon masjid Kayen, ning gone kulon rumah sakit Kayen niku ana SMK sing rupane kaya ngene iki, bentuke kaya ngene, ning kono ajarane ngene, ning kono mbayare semene. Monggo panjenengan cerita napa wontene. Nggih. Kok menawi panjenengan saestu remen kalih SMK An-Najah, menawi panjenengan saged mbeta setunggal lare mawon ngantos kelas 3, ngantos tamat, ngantos saged kerja, ngantos ngopeni keluargane, otomatis panjenengan nderek nangsal ganjaran. Soale kangge kula sak kanca-kanca menika lahan ibadah nggih tenggene madrasah utawi sekolah. Sepindah malih kula nyuwun pangapunten ingkang kathah menawi wonten kekirangan kekhilafan anggenipun kula bimbing putrane panjenengan, tapi insya Allah kami sekuat tenaga, nggih. Sesuai janji kami akan mengantar sampai ke dunia kerja. Ingkang penting Bu, pesen kula mangke nek pun nyebut damel nggih. Ampun kakian ditakoki wis mangan apa durung, mangane enak apa ora, mangke mboten kerasan Bu. Nggih. Pun putrane panjenengan pun gede-gede aja dikeloni terus. Nggih. Sok 5 tahun 6 tahun kas wayahe omah kersane mandiri. Nggih, ben golek duit dhewe ben nyelengi, sok ben dienggo modal nikah. Kan ngoten. Syukur-syukur mangke panjenengan nggih nderek diopeni putrane. Namung kula nyuwun dumateng panjenengan sing penting saben bakda salat diwaoske Fatihah kersane rezekine mangke halal barokah. Niku sing penting, nggih. Nah, ini pesan saya untuk kelas 12 yang baru kemarin dinyatakan lulus dari SMK An-Najah. Saya mohon untuk kelas 12 nggih, mohon didengarkan baik-baik. Kami seluruh jajaran yang ada di YPPI Wali Songo, semuanya baik itu MTS, MA, RA, terutama SMK, apabila anak-anak masih punya rasa jengkel, gonduk, ogak seneng karo gurune, satu permintaan saya, tolong dimaafkan. Nggih. Secara otomatis yang namanya Bapak Ibu guru pasti sudah terlebih dahulu memaafkan siswinya. Saya pastikan itu. Tulung sing ijen duwe rasa gonduk karo gurune, karo sapa wae yang ada di YPPI Wali Songo, tolong dimaafkan. Itu kaitannya nanti dengan keberkahan apabila Anda besok sudah bekerja. Soalnya nopo, kalau nate mireng niki, ketua yayasan niku nate ngendikan ngeten, wong tuwa iku ana telu, siji wong tuwa kandung, nomor loro wong tuwa atau wong tuwa gawan utawa wong tuwa keri, artine niku mara tuwa, nggih. Sing ping telu niku guru. Nek wong telu iki wis ikhlas, wis ngridani bocah, insyaallah nangsal ridane Gusti Allah. Kula yakin yang ingkang namine anak, yang namanya anak nek sekolah niku nek dikandani kadang-kadang rada meneleng sithik, rada njengkelno sithik, ya itulah anak. Apa meneh kok karo gurune, karo wong tuane nek digugah tangi turu leren tukaran dhisik. Nggih to? Nek kula yakin jenengan sebagai orang tua pasti sudah memaafkan, leres mboten? Sami kalih gurune.
Ingkang paling penting nopo? Mugi-mugi putra-putri panjenengan mangke dados tiyang ingkang sae, dados tiyang ingkang soleh, cukup uripe, tentrem uripe, nangsal barokah ugi ridhone Gusti Allah. Niku yang paling penting, nggih. Ini yang oh iya, pesan saya juga untuk kelas 12 yang baru lulus kemarin. Tolong kalau memang Anda juga merasa apa namanya puas, nggih. Di sini merasa senang, di sini merasa nyaman di sini. Tolong kalau punya adik, punya tetangga yang sekarang di MTS, di SMP, diajak ke sini karena bangku Anda besok kosong, nggih. Niku yang paling penting. Sehingga keberlangsungan SMK An-Najah niki mangke insyaallah dados pilihanipun Gusti Allah, dados lembaga ingkang dipun ridhani Gusti Allah kangge ndidik putra-putri utawi generasi bangsa. Lah ini untuk calon peserta atau calon peserta didik SMK An-Najah nggih, atau calon siswi SMK An-Najah. Tadi sudah ada bocoran sedikit yang terkait dengan gelar karya Cipta Busana SMK An-Najah. Sedikit tadi Anda sudah menyaksikan nggih, itu adalah karya siswa-siswi SMK An-Najah. Nanti mungkin bisa lebih heboh lagi. Karena Anda nanti bisa menyaksikan itu, tolong nanti ceritakan kepada rekan-rekannya. Aku wis daftar nang SMK An-Najah, wis bener-bener neng kono, kakakku wis tak dekok kono, aku teko wis tak dekok kono, aku diingi diundang, kan ngono. Nekani sing jenenge gelar karya fashion show, ternyata SMK An-Najah mampu. Ayo do bareng-bareng daftar ning gone SMK An-Najah. Insyaallah Bapak Ibu guru SMK An-Najah menika santun, ramah, insya Allah mboten bosen ngandani utawi maringi napa niki saran himbauan kangge putra-putri panjenengan menika sae lan mboten bosen. Wingi kula pun pesen kalih Bapak Ibu guru, aja bosen-bosen ngandani bocah, cek bocah iku wis tamat sekolah, dipantau terus. Setunggal ingkang kula badhe supe niki kula sampaike dumateng tiyang sepuh kersane mangke panjenengan napa niki pirsa mboten gremeng, mboten goheman, mboten pelit, ora menging anake nggih. Kok menawi putra-putri panjenengan mangke sampun nyambut damel, pun nangsal gaji, nggih pantes jenengan pun diopeni. Tulung putra-putrine panjenengan diemutke. Nduk kowe nek berbayaran. Iya Bu, enggih Bu. Tulune pesene Pak Anik piye? Nek berbayaran tulung nyiseno 10.000 utawa 20.000 kanggo nyumbang adik-adike sing saiki ijeh sekolah utawa sok ben sing ngape sekolah, sing ora duwe pak, ora duwe ibu, sing kondisi ekonomine kurang, iku iso dienggo nyumbang sekolahe. Nggih. Tulung mangke diemotke. Aja nganti bosen. Nek bosen mangke ora ikhlas akhire nggo heman. 10.000, 20.000 sing penting rutin. Ping 100 panjenengan sedekah. Anak-anak dengarkan nggih yang kelas 12. 100 kali Anda bersedekah, insya Allah minimal ada 1 kali yang panjenengan ikhlas. Leres. Sing panjenengan kinten-kinten mboten paham, sing ikhlase nondi, engko mesti dijoli Gusti Allah ping 700. Quran niku nggih. Diibaratno nandur gabah siji tukul 7 wit, sak wit wae 100 gabah. Lah niki tulung nyumbang 10.000, 20.000 insya Allah mboten ndadekno melarat, nek disimpen ya ora iso marai sugih. Kalau ndek dalu ngobrol kali Pak Juri, kali Pak Hasan MTS niku.
termasuk 3 hal yang tidak akan pernah terputus sampai kapanpun niki siji anak sing soleh. Tolong cah nggih karo bapak ibuke nggih diopeni. Nomor loro niku sedekah jariyah salah setunggal nggih kula sampaikan niki nggih. 10.000 iso nyekolahno bocah iso nyambut gawe iso ngopeni keluargane. Mbok wonge wis mati las sing ngaweh niku tetep nangsal ganjaran. Ingkang kaping 3 menika ilmu yang bermanfaat. Lah kula niki pun pesen kali guru-gurune ndek wingi. Aja bosen-bosen ngandani murite. Jenengan nggih sami aja bosen-bosen ngandani putrane. Niku ingkang saged kula aturaken. Nyuwun ngapunten menawi wonten kekhilafan, kekirangan, sepindah malih. Kula selaku Kepala SMK mewakili rekan-rekan sekali lagi baik siswa ataupun wali murid, seandainya kami ada kekurangan, kekhilafan, kesalahan baik itu kami sengaja ataupun tidak, monggo podo-podo ikhlase nggih jenengan ngapura salahe kula sak kanca-kanca, mesti salahe panjenengan, salahe putrane panjenengan dipun ngapura kalih guru sak karyawane. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak Anik untuk tetap di tempat. Kepada Saudara Muhammad Naufal Husaini, perwakilan kelas 12, dipersilahkan ke atas panggung.
Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Perguruan Islam Wali Songo Kayen. Kepada Bapak Muhammad Aklis Nahari LC, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa akramahum bil aqli wad dinil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-hadi ila siratal mustaqim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdhalul khalqi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ingkang kawula mulyakaken para alim, para ulama, sesepuh YPPI Wali Songo Kayen, sedanten jajaran pengurus niki hadir nggih, alhamdulillah wonten nggih Bapak Haji Ahmad Nur Hafid, nggih wonten Pak Juri, Pak Muhid sedantenipun ingkang mboten saged kula sebat asmanipun setunggal-setunggal. Yang saya hormati Kepala Madrasah Raudhatul Atfal Ibu Eni SPD nggih, ugi Kepala Madrasah Tsanawiyah Bapak Huda ST, ugi Kepala Madrasah Bapak Sunoto SAG SPD MPD, ugi khususipun Sohibul Hajat ingkang nggadhahi acara niki Bapak Haji Muhammad Anik Hariri SH MPD. Khusus malih sedantenipun Bapak Ibu wali murid ingkang alhamdulillah enjang punika ugi saged rawuh wonten ing acara menika. Tidak lupa segenap dewan guru mulai jenjang RA, Sanawi, Aliyah, SMK beserta karyawan. Juga khusus lagi siswa-siswi anak didik SMK An-Najah yang hari ini nggih secara seremonial nggih, meskipun kemasannya ini gelar karya, tentu ini juga nggih seperti biasanya kemasannya gelar karya, tapi sejatinipun perpisahan ngoten nggih, secara niki nggih istilah perpisahan, cuman ada bentuk wujud nggih karena sesuai dengan bidangnya di SMK ada nopo nggih sesuatu yang ditampilkan berupa kreasi dari anak-anak yang merupakan pembuktian. Juga yang tadi hampir lupa niki saya asing, saya lihat bednya kok bukan bed MTS Wali Songo, saya lihat juga bukan dari kelas 3 MTS Wali Songo, ternyata ini nggih undangan yang sudah barangkali sudah daftar ya. Sudah daftar. Nggih, ada dari SMP, dari mana ndak tahu ya. Nggih, terima kasih. Alhamdulillah pagi ini tadi sudah ada penampilan dari hasil karya siswa-siswi SMK An-Najah. Tadi sudah tampil yang dipakai anak-anak RA niku nggih, anak-anak RA. Itu hasil karya nggih. Hasil karya anak-anak atau hasil nyewa itu? Hasil karya. Nah, itu berarti merupakan pembuktian kualitas dari nggih anak didik SMK An-Najah. Kenapa pembuktian kualitas itu menjadi penting? Sebab ya orientasi siswa-siswi yang setelah ini
terjun di dunia industri itu merupakan suatu keharusan. Lah apa kerja kok gak ono buktine? Buktine iso apa? Nah, nanti di dunia industri ada yang di garmen, di perusahaan-perusahaan yang mungkin secara keseluruhan di wilayah Semarang harus ada pembuktiannya. Lah ini yang dipersembahkan tadi, membuat pakaian, membuat gaun. Intinya pembuktian itu penting. Lah pembuktian kualitas itu tentu ada beberapa tahapan yang mungkin berat sekali dirasakan. Mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kok gurune ngakon gawe iki terus sampai jam 4 sore, sampai jam 5 bendino dikon gawe ngene iki, kon masuk esok. Pokoknya itu dirasa berat. Sesuatu kualitas yang baik itu juga tempaannya berat. Tidak mungkin mau masuk TNI itu tesnya itu hanya tes akademik, pasti ada tes fisik. Tidak mungkin paku itu bisa menancap kencang di kayu tanpa dipukuli. Paku didudul karo diriji gak iso nemplek, gak iso mlebu, kudu dipetik. Lah tempaan itu yang menjadikan kualitas anak-anak ini luar biasa. Ya tadi kepala sekolah sempat meminta maaf, mohon maaf barangkali ada kesalahan dari dewan guru, cara mendidik yang barangkali terlalu keras atau ya membebani. Nah itu mohon sudilah kiranya memaafkan, tapi tidak lain itu untuk napa? Untuk memberikan pelayanan terbaik seperti yang disampaikan Bapak Kepala sesuai dengan kemampuan kita. Ya, harapannya itu nanti ketika sudah terjun di dunia nyata, di dunia industri, nanti ada pembuktian. Oh, iki to hasile. Maka ya ada namanya apa itu? Sertifikat itu. Pakrin apa prakin niku kula. Pakrin ya. Pokoknya istilahnya itu kelas 2 itu ada 2 bulan, 3 bulan itu nggih pembuktian praktek niku hasil karya. Ya, jadi pembuktian itu sangat penting. Itu juga merupakan fitrah manusia dalam lingkup sosial bermasyarakat. Nggih, tentu nek atau ketika ingin dikatakan manusia ya harus ada daya kreativitas. Nggih. Harus ada daya kreativitas, harus ada karya. Nah, itu. Yeah. Terus tentu ketika daya kreativitas itu menjadi unsur yang penting, skill menjadi unsur yang penting, karya menjadi unsur yang penting, yeah. Tadi yang dipersembahkan seragam-seragam ataupun hasil karya itu menjadi unsur yang penting. Ini ada satu hal yang harus saya sampaikan yang tidak kalah penting, bahkan itu lebih penting daripada yang lainnya. Apa kira-kira? Oke lah kalau anak ini punya skill itu bonus. Ketika manusia punya potensi kecerdasan itu bonus. Ketika manusia itu punya kemampuan berkarya itu bonus. Bonus niku tambahan. Tapi ada satu hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah apa? Pekerti yang luhur. Pekerti yang luhur. Ibaratnya kalau makanan pekerti itu segone nasinya. Kalau skill, kecerdasan, kemampuan untuk berkarya itu tempe karo tahu. Cara kowe ngeleh, anak-anak lapar, kita semua niku lapar. Lajeng dahar nasi niku nggih sudah dianggap niki sebagai bentuk upaya untuk mengenyangkan. Seandainya ndak ada tahu tempe nggih mboten napa-napa. Jadi akhlak itu tadi, pekerti itu, moral itu atau moral yang bagus itu faktor yang penting. Paling utama. Yang lain itu bonus. Karena apa? Nanti ketika kita atau anak didik sudah terjun di masyarakat, itu ada tuntutan. Yang tuntutan itu ya harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Tuhan, kepada Allah, yaitu etos kepada Allah. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada diri kita pribadi. Yang ketiga, pertanggungjawaban kepada orang lain atau individu-individu yang lain. Nah, itu yang dinamakan sukses ketika 3 hal itu terpenuhi, bisa memenuhi kebutuhan diri kita sendiri dan juga penghambaan terhadap Tuhan. Ora ngelalekno ibadahe, yang ketiga tidak lupa terhadap orang lain. Tuh.
3 itu ketika dipenuhi maka bisa dikatakan sukses. Sukses itu apa? Ditanya. Ya tidak ada jawaban yang secara ideal, itu tidak ada. Yang ada itu secara relatif, secara umum. Oh, anak ini suksesnya dalam bidang ini. Anak ini suksesnya dalam bidang ini. Kalau saya simpel, yang dikatakan sukses itu ketika kita bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itu minimal kesuksesan itu tidak merugikan orang lain. Minimal kesuksesan tidak merugikan orang lain, maksimalnya niku membawa kemanfaatan terhadap orang lain. Lah orang lain itu siapa? Orang lain nisbatnya itu bukan individu kita, ya seperti orang tua itu kan juga itu. Maksudnya bukan dari kita, orang tua. Bisa dibayangkan, barangkali putranipun jenengan sedanten iki sukses, gajine 5 juta mungkin, utawi 6 juta, pun jenengan sebat sukses secara material, tapi ternyata ngoten pun nyambut damel jenengan mboten difikirke, jenengan pun sepuh di sio-sio. Niku sukses napa mboten? Tentu mboten sukses. Jangan sampai nanti anak SMK seperti ini. Duitnya wis akeh 6 juta gajine, tapi ibune susah, tonggone susah, orang lain susah, ndak ada perhatian sama sekali. Jadi yang paling penting, kebutuhan yang paling penting yang harus dipenuhi yaitu apa tadi? Akhlakul karimah, aspek moral niku. Itu tentu kesuksesan yang menjadi prioritas penilaian secara apa? Secara agama dan secara umum. Jangan sampai nanti suksesnya sukses individu, tidak memberi kemanfaat kepada orang lain. Nah, itu. Jadi ada namanya saleh secara individu, ada namanya saleh secara kolektif. Kesalehan itu berdampak kepada orang lain. Tidak bisa kita mempertahankan, ini kan hak-hak saya. Seumpama nanti sudah terjun di perusahaan, karena ulah salah satu siswa, iki alumni Anajah, kerja seumpama, attitude-nya tidak baik, sifatnya tidak baik, tidak ada sopan santun, akhlaknya kurang baik. Itu menjadi penilaian secara kolektif. Iku alumni ndi? Pasti pertanyaannya seperti itu. Iku alumni Anajah. Lah ketika nanti Anajah ini di blacklist, wes ojo, Anajah wonge ngono-ngono, padahal kesalahan dari satu orang. Ini berarti merugikan banyak orang. Padahal sekiranya itu loh, aku kan gak, ikan mau aku nakal dewe. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Kemerdekaan seseorang itu terikat atau terbatas dengan kemerdekaan orang lain. Kebebasan seseorang terbatas dengan kebebasan orang lain. Hurriyatul mar'i mahdudah bi hurriyati siwahu. Niku kebebasan orang lain atau individu itu terikat dengan kebebasan orang lain juga. Tidak bisa seumpama ini saya minum minuman keras, minum arak, mendem di kandani tonggoku atau dapat protes. Loh, jenengan kok minum minuman keras? Kan gak apik lho, sing dosa aku dhewe kok. Engko sing mendem kan aku dhewe, wong liya kan oga. Ya kuatirnya ketika saya dalam keadaan mabuk ini kemudian mengendarai motor, kira-kira yang rugi saya atau orang lain? Orang lain pasti kena dampaknya, numpake buanter dengan keadaan mabuk nabrak wong liya. Ini berbahaya ketika kita mengedepankan kesuksesan pribadi. Semisal ini baju saya putih, hukumnya kalau menurut agama pakai baju putih ini sunnah ya, nek dilampahi niku angsal pahala. Tapi nek saya mempertahankan pokoknya kudu nganggo klambi putih, wong hukumnya sunnah. Saya tidak memperhatikan aspek yang lain, padahal ini baju sudah tidak saya cuci 2 tahun. 2 tahun tidak saya cuci, tapi tetap saya pertahankan. Yang penting putih, sunnah kok. Terus saya duduk di tengah-tengah bapak ibu, baunya itu luar biasa. Sampai mungkin jenengan itu mboten nyaman, ilir terus, atau bahkan sampai pingsan. Itu tidak bisa dipertahankannya kesunahan itu, menjadi gugur. Yo mending kanggo klambi sing liyane, sing penting membuat orang lain nyaman. Jadi ada kesalehan individu, ada kesalehan sosial. Jadi 2 aspek ini harus kita kejar, nggih. Niki pesan dari saya. Ya mungkin juga semua guru mempunyai pesan yang sama, cuman terwakilkan lewat saya. Wah, itu tadi perjuangannya luar biasa. Habis ini nanti ada gelar karya lagi. Durasi tadi sudah saya lihat kok 20 menit ya. Saya singkat sesingkat-singkatnya. Nggih, intinipun nggih Bapak Wali Murid matur suwun rawuhipun
nggih sedanten sudah napa menggugurkan pekerjaan yang sebenarnya niku padahal dina iki aku duwe gawenan iki nek ora kerja iki engko ya sesuk engko tuku berase pripun makame pripun nyangoni anak pripun tapi bener-bener sudah rawuh niki nggih matur suwun saestu mugi-mugi Allah taala mangke ingkang males kanthi rezeki ingkang kathah ugi barokah katahe kathah cekap ngoten nggih menurut kebutuhane panjenengan sedanten juga anak-anak yang sudah mempersembahkan apa itu hasil karya ini kan lama ini bahkan dipersiapkan sudah beberapa bulan apa tahun Bu tahun kemudian antusias ini datangnya itu harus dandan saya tidak bisa bayangkan yang rumahnya gunung sana dandannya ini selesai jam berapa dandan mulainya jam berapa jam 12 malam sudah bergadang seminggu sebelumnya sudah mempersiapkan pakaiannya iki piye mae pokoknya golekno rok sing apik, kudung sing apik, terus perjalanan sampai sini mempertahankan supaya penampilan tetap terjaga numpak motor, kanginan, hidupe melebat-melebat. Ada yang sudah copot hidupnya, ndak ada ya, genep semua, nggih. Barangkali naik motor terus kena asap kendaraan yang semula bedaknya putih menjadi hitam. Nah, ini pokoknya itu menjadi ibadah karena ini kan momen-momen tahunan malah justru 4 tahun ini baru ada nih mungkin barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan intinya terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir mendukung terlaksananya acara gelar karya sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kisah 3 tahun di SMK An-Najah ini telah usai. Tantangan hidup berikutnya pun telah menanti. Takkan ada lagi kunjungan karena sekolah ini bukan lagi tempat berpulang. Dimulai dari jejak langkah yang sebentar lagi beranjak bersama kenangan yang takkan terlupakan. Meskipun demikian, tali silaturahmi antara murid dan guru tetaplah menjalar. Pada kesempatan penuh haru ini, perwakilan dari kelas 12 akan menyampaikan rangkaian ucapan kasih. Kepada saudara Nehayatul Mar'atus Sholihah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK An-Najah Kayen, Bapak Muhammad Anik Hariri, Sarjana Hukum Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan seluruh karyawan SMK An-Najah Kayen. Yang saya hormati wali murid dan segenap tamu undangan. Tak lupa rekan-rekan seperjuangan dan adik-adik kelas yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul untuk mengikuti acara gelar karya Cipta Busana sekaligus pelepasan siswa kelas 12 SMK An-Najah Kayen. Tak lupa pula sholawat dan salam juga kita sampaikan pada Rasulullah SAW. Semoga syafaatnya akan mengalir pada kita di hari akhir nanti. Amin. Tidak terasa, waktu sangat cepat berlalu.
kedatangan kami yang membuat Bapak dan Ibu Guru berpikir keras. Bagaimana cara membuat kami mandiri pun tidak akan kami lupakan. Kami menyadari bahwa ketegasan Bapak dan Ibu Guru tidak lain dan tidak bukan untuk mengajarkan kami kemandirian yang akan menjadi bekal kami di masa depan. Kami memohon maaf apabila dalam menempuh studi di SMK An-Najah Kayen ini banyak melakukan kesalahan, bahkan tidak jarang menyakiti hati Bapak dan Ibu Guru. Meskipun kami sudah dinyatakan lulus dalam menempuh pendidikan formal di sekolah ini, tetapi silaturahmi kita akan tetap terjalin. Kami memohon doa dan restu Bapak, Ibu, dan orang tua kami. Semoga kami dapat meraih cita-cita kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ucapan kasih ini terdapat kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu Guru, dan seluruh hadirin. Sebagai tanda kasih, saya mewakili rekan-rekan kelas 12 akan mempersembahkan lagu. Sebelum itu, kami akhiri serangkaian ucapan kasih yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Ingatlah apabila bertemu nanti, mohon jangan lupakan aku. Tiga tahun telah kita bersama, jalani kisah yang indah. Bersama telah dilalui semua, suka duka telah kita rasa. Bagiku kau teman terbaikku, tempatku untuk berbagi luka. Walau kini ku rasa aku resah, karena kita akan berpisah. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Ingatlah apabila bertemu nanti, lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Tak mungkin lagi kita akan bersama. Mohon jangan lupakan aku. Bagiku
kau teman terbaikku, tempatku untuk berbagi luka. walau kini ku rasa aku resah, Karena kita akan berpisah. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Ingatlah apabila bertemu nanti, mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Tak mungkin lagi kita akan bersama. Mohon jangan lupakan aku. Seribu hari telah ku lewati, beribu kisah telah ku jalani, namun takkan ku temukan lagi kenangan indah saat bersama. Bagiku kau teman terbaikku, tempatku untuk berbagi luka. Walau kini ku rasa aku resah, karena kita Akan berpisah. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Ingatlah apabila bertemu nanti, mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal teman-temanku, kita berpisah untuk selamanya. Tak mungkin lagi Kita akan bersama. Mohon jangan lupakan aku. Selamat tinggal. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penampilan hasil karya siswa-siswi kelas 11 SMK An-Najah Kayen dengan tema busana pria formal untuk acara resmi dan busana pria kasual untuk acara santai. Selamat menyaksikan. Beri tepuk tangan yang meriah.
Sebelum kita menyaksikan hasil karya selanjutnya,